pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Persiapan pelaksanaan Idul Adha itu kita sudah rapat kemarin. Di Bau-Bau ini ada 116 titik tempat pelaksanaan Idul Adha yang tersebar di seluruh kota Bau-Bau. Pemeriksaan intensnya itu mulai minggu depan, hari Senin atau Selasa, itu dari seminggu full. Kami pemeriksaan biasanya titik yang terbanyak itu yang kayak di Puma, Kambing. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau tetapkan 116 titik tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Mulai Senin depan, Dinas Pertanian Bau-Bau meminta bidang peternakan bakal intenskan memeriksa hewan kurban di setiap titik penjualan. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 24 Juni 2023, bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, pemerintah Kota Bau-Bau tetapkan 116 titik tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Mengenai hal itu, Harul Bulku melaporkan. Persiapan pelaksanaan Idul Adha itu kita sudah rapat kemarin. Di Bau-Bau ini ada 116 titik tempat pelaksanaan Idul Adha. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi tinggal menghitung hari. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menggelar pertemuan untuk menentukan titik-titik dan teknis pelaksanaan sholat Idul Kurban tersebut. Dikonfirmasi RRI, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Bau-Bau Arlis menyebutkan, dalam hasil pertemuan menyepakati ada 116 titik tempat pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Dari 116 titik itu, ada 102 titik yang pelaksanaannya di dalam masjid. Kemudian, 14 titik dilaksanakan di luar masjid atau tanah lapang. Persiapan pelaksanaan Idul Adha itu kita sudah rapat kemarin. Di Bau-Bau ini ada 116 titik tempat pelaksanaan Idul Adha yang tersebar di seluruh kota Bau-Bau. Sudah ditetapkan siapa-siapa imamnya, kemudian siapa hatibnya, penyiapan sound sistemnya, kemudian bagaimana pengaturan saf-safnya dan pengamanan saat dilaksanakan sholat Idul Adha sehingga jamaah atau masyarakat kita bisa nyaman dalam melakukan ibadahnya. Mantan Sekretaris Disdukcapil Kota Bau-Bau ini menambahkan, dari ratusan titik yang ditetapkan itu, ada 2 titik yang menjadi perhatian pemerintah Kota Bau-Bau bersama Panitia Hari Besar Islam PHBI, yakni titik lokasi di Pantai Kamali dan Stadion Beto Ambari. Pantai Kamali dan Stadion Beto Ambari mendapatkan perhatian khusus untuk mengantisipasi membludaknya jemaah. Selain itu, kedua titik ini juga dipersiapkan sebagai titik sholat pimpinan daerah. Walaupun begitu bukan berarti di tempat-tempat lain itu tidak dibahas. Ya, kalau pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kemarin, pimpinan di Pantai Kamali. Belum tahu ini sholat Idul Adha ini apakah tetap di Pantai Kamali atau stadion. Untuk di stadion, memang sasarannya di stadion, tetapi induk pelaksanaannya adalah di Masjid Kuba. Ya, karena stadion kita kan belum bisa digunakan untuk pelaksanaan ini. Untuk diketahui, dikutip dari laman resmi Kemenak, hasil sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama pada hari Minggu kemarin menetapkan bahwa Idul Adha 2023 jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Sementara itu, PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pekan ketiga Juni, sejumlah harga komoditi di Kota Bau-Bau terpantau kembali melandai. Harga cabai keriting dan cabai merah besar sebelumnya pekan kedua Juni Rp50.000 per kilogram dan Rp55.000 per kilogram, kini turun kembali 9-10%.
Aneka bawang-bawangan seperti bawang merah turun dari 45 menjadi 40 per kilogram. Begitupun bawang bombay semula Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau di 3 pasar berbeda, cabai merah besar kini menjadi Rp55.000, sementara cabai keriting semula Rp45.000. Sementara sayur kol terpantau mulai turun, semula Rp18.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Kentang dari Rp25.000 turun menjadi Rp24.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan menuturkan, penurunan komoditi tersebut karena stok di pasar melimpah, suplai dari Kota Bau-Bau, Buton hingga Sulawesi Selatan. Adapun kebutuhan lainnya masih stabil, seperti beras kepala tetap di harga Rp13.600 per kilogram, beras karing-karing Rp10.800 per kilogram, ukuran jumbo kini mulai dibanderol Rp64.000 untuk telur perak, sementara sebelumnya Rp65.000 perak. Bahkan ukuran paling kecil di pasar Karya Nugraha dijumpai senilai Rp58.000 peraknya. Gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter merek Minyak Kita Rp16.000, dan daging sapi mulai Rp150.000 per kilogram, dan ayam potong jumbo Rp65.000 per kilogramnya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Mulai Senin depan, Dinas Pertanian Bau-Bau melalui bidang peternakan bakal intenskan memeriksa hewan kurban di setiap titik penjualan. Waude Nurliani melaporkan selengkapnya. Hari Raya Idul Adha tak sampai sepekan lagi. Mulai Senin depan, Dinas Pertanian Distan Bau-Bau melalui bidang peternakan bakal memeriksa hewan kurban di setiap titik penjualan. Fokus pemeriksaan akan dititik beratkan pada kondisi hewan layak kurban atau tidak. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriyati mengungkapkan, pemeriksaan hewan merupakan agenda rutin pihaknya. Namun menjelang Lebaran, tepatnya Senin 26 Juni, pihaknya akan lebih mengintensifkan pemeriksaan, terutama di sentral penjualan hewan kurban. Dr. Hewan Jusriyati menjelaskan, selama 10 tahun terakhir, pihaknya belum menemukan adanya hewan kurban yang menderita penyakit zoonosis, artinya menular dari hewan ke manusia, dalam hal ini penyakit brucellosis dan antraks. Kalau misalnya pemeriksaan intensnya itu mulai minggu depan, hari Senin atau Selasa, itu dari seminggu full. Kami pemeriksaan biasanya titik yang terbanyak itu yang kayak di Puma kambing, kemudian di Pos 3, kemudian ada di Jembatan Beli, kemudian di Karing-Karing. Itu biasanya ada terkumpul hewan-hewan. Okay. Itu pemeriksaannya mengenai kesehatan hewan sebelum dipotong atau postmortem. Dengan demikian, kata Jusriyati, ternak yang ada di Bau-Bau masih aman dan layak konsumsi. Meski demikian, ada beberapa ekor sapi yang mengalami cacingan dan luka-luka, namun sudah diberikan obat-obatan. Kemudian pemeriksaan H-2 itu biasanya kami lakukan pada malam hari itu untuk pemotongan. Kemudian selanjutnya besok paginya sampai hari hanya itu pemeriksaan postmortem, dalam hal ini dagingnya. Diketahui untuk hewan kurban jenis kambing sebagian besar didatangkan dari Nusa Tenggara Timur, sementara untuk ternak sapi didatangkan dari berbagai daerah di Kepulauan Buton, mulai dari Buton Selatan, Buton hingga Kabupaten Buton Tengah. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse meminta perusahaan melalui program CSR-nya mendukung Major Project Makida. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Program CSR perusahaan untuk mendukung Major Project Makida. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse meminta perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR-nya mendukung Major Project Makida. Hal tersebut disampaikan Ahmad Munianse dalam kegiatan Musrembang CSR tingkat Kota Bau-Bau. Karena dikatakannya, pembangunan Kota Bau-Bau tahun 2024 akan diarahkan pada percepatan pertumbuhan akselerasi kawasan integrasi perdagangan jasa
Usaha dan Pendidikan atau disebut Mayor Project Makida yang berada pada kawasan Kecamatan Wolio dan Sorawolio. Dalam mendukung tercapainya tujuan bangunan dimaksud, melalui Bank Jasa, kami mengundang para stakeholder penerima dan pemberi manfaat yang akan mensinergitaskan program prioritas dan program-program jasa perusahaan untuk mendukung Mayor Project Makida melalui dana CSR dari perusahaan tersebut. Kami kelompokkan mana yang harus dikerjakan dengan anggaran pemerintah daerah dan pusat agar pelaksanaan orientasi pembangunan Mayor Project Makida menjadi lebih tepat sasaran. Menurut Wali Kota, Mayor Project Makida akan menjadi peluang besar bagi peningkatan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas kawasan, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas, peningkatan integrasi antar sektor, baik sektor perikanan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya, serta pemberdayaan komunitas dan kelembagaan lokal. Muniansyah juga berharap Mayor Project Makida ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ruang baru di Bau-Bau yang tentunya melalui sinergitas dan kolaborasi program dan kegiatan dalam mewujudkan pembangunan Bau-Bau yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada para pengusaha agar lebih meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan saya memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kolaborasi tersebut, terutama untuk pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian. Ditambahkan Muniansyah, Musrembang CSR sendiri merupakan suatu wadah koordinasi multipihak yang bertujuan agar penggunaan dana CSR dapat terkonsolidasi dengan tepat dan baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia penting dilakukan karena adanya kewajiban hukum dalam penerapan kewajiban CSR bagi setiap perusahaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau tetapkan 116 titik tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah meminta perusahaan melalui program CSR-nya mendukung Major Project Makida. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas.